Bapak Ibu, sebelum dimulai, mohon izin untuk bisa menghidupkan kameranya nih yang belum, karena akan saya ambil sedikit gambar dulu untuk dokumentasi nih. Ya, ditahan posenya beberapa detik dulu. Oke, saya ambil gambar dulu nih. Oke, sampun yang ambil gambarnya. Untuk absensi nanti saya akan share di chat nih. Silakan diisi. Nike Wenten nanti tanda tangan digital yang bisa diisi Bapak Ibu nih. Baik Bapak Ibu, absennya sudah saya share, itu berupa link, silahkan diisi dumun, tidak apa-apa nanti sambil berjalan nih. Nika Wenten nanti tanda tangan digital sebagai bukti bahwa sudah dilakukan sosialisasi nih. Baik, sambil jalan Bapak Ibu, izinkan saya sedikit menjelaskan terkait aplikasi kantor virtual Niki nih. Karena per tanggal 4 Maret saya sedikit menjelaskan sedikit bahwa per tanggal 4 Maret kemarin, 4 Maret 2022, Bapak Sekda beserta jajaran juga dari Dinas Kominfo itu meluncurkan aplikasi kantor virtual, di mana kantor virtual ini adalah kalau boleh dibilang Niki next generation-nya e-office. Jadi kalau orang Bali bilang ininya numitisnya e-office. Kenapa demikian? Karena aplikasi kantor virtual ini sekarang sudah bisa digunakan oleh seluruh ASN, baik yang PNS maupun yang non PNS. Mohon izin yang terhormat Bapak Kabak Persidangan Pak Gung Wikramo sampun hadir nih. Susoma Pak Kabak sampun hadir. Nanti mohon bimbingannya nanti terkait aplikasi kantor virtual ini. Kemudian lanjut tadi bahwa seluruh ASN sekarang PNS non PNS sudah wajib, saya tekankan ya, wajib untuk bisa menggunakan aplikasi kantor virtual. Di mana kantor virtual ini adalah nantinya digunakan sebagai proses surat menyurat internal, eksternal maupun yang nanti akan dikirim ke masing-masing OPD berupa surat, nota dinas, SPT dan lain-lain yang berkaitan dengan administrasi. Semuanya Nike dilakukan melalui aplikasi kantor virtual. Kantor virtual ini berada di dalam single sign-on Provinsi Bali, ya, yang kita kenal dengan namanya SSO, single sign-on, ya. Jadi ada teman-teman bilang, gimana caranya nginstal SSO? Nah, Nike SSO Nike bukan aplikasi nih, tapi Nike adalah istilah single sign-on, di mana satu perangkat hanya bisa digunakan oleh satu user. Nih, saya tekankan lagi, satu perangkat hanya bisa digunakan oleh satu user. Contohnya begini, saya login di HP menggunakan SSO saya. Jadi saya tidak bisa lagi login di HP teman, aplikasi kantor virtual. Tapi bisa menggunakan di aplikasi website. Jadinya Bapak Ibu tetap bisa login melalui komputer, melalui browsernya, tetap bisa. Tapi juga hanya satu. Jadi hukumnya satu mobile, satu web. Tidak bisa dua mobile, dua web, tidak bisa. Namanya juga single sign-on, jadinya dipakai hanya satu user, satu perangkat saja. Jadinya kedepannya aplikasi kantor virtual ini mau tidak mau kita harus wajib bisa menggunakannya terkait dengan proses surat menyurat nantinya. Ada beberapa teman-teman juga yang sudah berhasil menikmati indahnya kantor virtual ini, kalau boleh saya bilang, bahwa ada teman-teman yang sudah merequest SPT, sudah berhasil di TTE oleh Pak Sekwan dengan cepat,
sudah bisa mengirim surat juga ke masing-masing OPD, juga semua sudah bisa. Tapi juga ada beberapa ya yang tidak memungkiri ini adalah ada beberapa teman-teman yang malah belum pernah membuka SSO-nya. Terbukti dengan pada saat buka SSO dia masih melakukan verifikasi data. HP, nomor HP, KTP, dan email. Kalau sekarang silahkan dibuka dulu SSO-nya. Kalau memang lupa password, di sana masih ada fitur lupa passwordnya. Tapi sekarang sekarang kita fokus dulu di aplikasi kantor virtual Niki. Ya. Mungkin saya akan langsung coba dari pelan-pelan Niki. Mungkin Bapak Ibu juga bisa langsung mencoba melalui handphone atau melalui web. Nanti saya akan menjelaskan secara ya ngobrol santai manten. Nanti saya akan menjelaskan secara 2 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap bagaimana kita login melalui web. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu mungkin sudah menginstal ya aplikasi kantor virtual di HP-nya masing-masing. Nanti saya akan sedikit menjelaskan terkait proses surat menyurat dari bawah ke atas. Saya izin share screen dulu. Bapak Ibu mudah-mudahan sudah bisa melihat yang saya buka ini, share screen ini. Ini adalah tampilan dari sso.baliprop.go.id yang sudah saya login. Bapak Ibu silahkan kalau ingin mencoba, silahkan langsung login melalui, kalau ini tampilannya dari web ya, dari komputer. Nanti setelah Nikit yang akan menjelaskan melalui HP, yang akan menjelaskan Dumun melalui versi websitenya. Kalau Bapak Ibu melogin di SSO Baliprop kemarin, biasanya Bapak Ibu akan mendapati 2 aplikasi utama. 2 aplikasi utama ini adalah, yang pertama adalah Simpek yang Bapak Ibu sendiri Niki wajib semua ada. Mudah-mudahan Niki teman-teman yang non PNS mudah-mudahan sudah semua melengkapi riwayat jabatan. Kalau belum, Niki yang berbahaya Niki, mohon maaf Niki. Kalau belum, Niki yang sangat krusial nantinya. Karena tidak akan terkoneksi dengan kantor virtual nantinya. Mohon dengan segera, saya targetnya ini pertengahan Maret ini. Kalau yang Bapak Ibu yang pimpinan yang PNS Niki yang sudah Niki saya rasa sudah semua teraktif riwayat jabatan. Nah, Niki teman-teman yang non PNS, yang mohon Niki pertengahan Maret Niki sudah semua mengupload atau mengaktifkan riwayat jabatannya. Kalau tidak, Niki ya nanti tertinggal jauh Niki. Dia tidak akan bisa terkoneksi ke aplikasi kantor virtualnya Niki. Karena Niki berjenjang proses upload surat menyuratnya Niki. Mohon nanti luangkan waktulah 5 menit aja untuk mengisi yang belum Niki. Luangkan waktu 5 menit saja untuk mengupload SK tahun 2022 dan SPK yang 2022 yang terbaru untuk bisa mengaktifkan riwayat jabatan Bapak Ibu nanti. Nah, ini untuk versi web, biasanya Bapak Ibu akan mendapati 2 aplikasi utama. Yang pertama adalah Simpek, dan yang kedua adalah kantor virtual. Kalau yang aplikasi 3 Niki mungkin tidak terlihat di Bapak Ibu karena tidak ada akses ke sana. Niki memang tugas tambahan Niki sebagai admin yang lain Niki. Kemudian Bapak Ibu silahkan diklik Niki kantor virtual. Niki yang versi website Dumun. Nanti kita pindah ke yang berupa tampilan HP nanti mungkin. Nah, Niki yang sedikit cerita Dumun Niki, bukan bercerita tapi lebih ke tahapan-tahapan Bapak Ibu untuk merequest nomor surat Dumun. Yang paling umum Dumun yaitu merequest nomor surat. Yang pertama itu kita bagi 2. Yang pertama itu adalah surat yang biasa seperti nota dinas, seperti surat ya administrasi lainnya, terus mungkin pokoknya yang terkait dengan penomoran surat. Kalau nanti untuk SPT nanti belakangan, nanti yang akan jelaskan. Niki yang pertama, Bapak Ibu juga bisa lewat HP juga bisa. Niki rata-rata menunya hampir mirip
hampir sama niki, cuma memang untuk aplikasi website niki yang lebih lengkap. Kalau yang HP niki masih dalam tahap pengembangan lagi karena ada beberapa fitur yang memang belum ada di sana nggih. Kemudian untuk membooking nomor, kalau dulu Bapak Ibu kalau ingin mencari nomor kan ke TU nggih, ke Ibu Suri, mungkin kalau bisa ke Pak Dekaler atau Pak D Artane mungkin. Nah, sekarang Bapak Ibu tidak perlu lagi ke TU, tidak perlu lagi ke admin e-office masing-masing bagian. Nggih, kalau dulu di bulan Januari nggih, Januari 2022, Bapak Ibu yang ingin mencari nomor pasti menghubungi admin e-office-nya di masing-masing bagian. Kalau di keuangan ada Gus Prap sama Bayu, di umum itu ada Pak Diartano dengan KD ya. Nah, kalau di bagian persidangan ada Dika dan Gowah. Nah, saya tahu nih. Tapi mungkin sekarang tidak. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa langsung mencari nomor melalui aplikasi kantor virtual Bapak Ibu masing-masing. Nomornya Niki, nomor suratnya Niki adalah di menu nomor surat. Yang nomor 2 Niki, ada dashboard Niki, yang kedua adalah nomor surat. Silakan diklik. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini akan terlihat bahwa histori Bapak Ibu untuk merequest nomor surat. Kalau Niki tiang sudah selama kantor virtual Niki aktif, tiang sudah 3 kali berproses surat Niki. Niki yang pertama lisensi submitting terkait paripurna, kemudian penyusunan contoh perilaku dan laporan agen perubahan, dia juga sudah request nomor di sini, kemudian kembali lisensi submitting. Nah, nomornya Niki hanya Bapak Ibu saja yang bisa melihat. Sekali lagi, Niki haknya Bapak Ibu aja. Dan yang bisa melihat ini adalah rekan sejawat yang sama jabatannya. Kita ambil contoh kalau yang paling dekat Niki ya, contoh teman-teman di Humas. Niki teman-teman di Humas yang tenaga administrasi ya, yang tenaga administrasi non PNS, Niki bisa melihat Niki teman-teman sejawatnya. Tidak bisa lagi dilihat teman-teman di bagian persidangan, tidak bisa dibangun, karena ini bersifat mandiri, bersifat pribadi juga. Nika bagusnya kantor virtual, jadi kita bisa mengelola surat-surat yang kita perjukan, yang kita butuhkan itu secara mandiri. Tidak perlu lagi jauh-jauh ke ke admin e-office untuk mencari nomornya Niki. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan adalah untuk proses nomor surat. Niki yang pertama kali yang ditahapin adalah diklik ditambah nomor surat Niki. Selanjutnya Niki akan muncul adalah kolom suratnya Niki. Ada tipe surat, ada jumlah order nomor, ada kategori, ada kode klasifikasi, tanggal surat, dan perihal. Bagi Bapak Ibu yang sering mencari nomor surat, saya yakin ini sudah umum, sudah terlihat lumrah seperti ini. Yang pertama Bapak Ibu, kalau mungkin lewat HP, silahkan juga bisa dicoba. Rata-rata penggunaannya sama, menu-menunya hampir mirip. Tipe surat di sini ada 2 Bapak Ibu. Ada surat umum, ada surat perintah tugas. Nah, kita fokus dulu di surat umum. Kita fokus dulu di surat umum. Silakan dipilih surat umum. Jumlah order nomor. Nah, ini yang krusial Bapak Ibu. Jumlah order nomor ini saya harapkan ini Bapak Ibu mengordernya jangan banyak-banyak. 1 saja Dumun. Seandainya kalau booking nomor banyak, niki 1 sampai 10 gitu misalnya, sampai 10 nomor gitu, saya tulis ini 10. Itu berkasnya nanti akan berbeda. Proses upload berkasnya berbeda. Nanti ini ke teknisnya akan saya lanjutkan nanti mungkin secara tatap muka langsung nanti di kantor. Silakan Bapak Ibu datang ke saya langsung, nanti saya akan bantu. Tapi ini secara globalnya Dumun. Bapak Ibu bisa mengubah nomor 1 saja Dumun. Kategori. Nah, niki ada kategori, ada banyak niki. Ada biasa, rahasia, sangat rahasia, dan terbatas. Niki biasanya kalau surat umum niki bersifat biasa biasanya kan B08 gitu misalnya seperti itu. Lanjut ke kode klasifikasi. Kode klasifikasi niki. Nah, niki yang sering merequest nomor, niki pasti tahu niki. Kode klasifikasinya apa? Kalau 000 umum, kalau di persidangan saya yakin niki yang paling sering niki 900 sorry, keuangan 900, mohon maaf. Persidangan niki 005. Ya, betul, 005 undangan paripurna. Kalau teman-teman di bagian PAK gitu misalnya ya 027 dia pengadaan. Kalau di bagian kepegawaian 800. Nah, niki
Niki semuanya dipilih bisa nggih. Kalau Bapak Ibu tidak tahu kodenya, tidak tahu kode-kode klasifikasi, silakan nih Bapak Ibu scroll aja ke bawah niki. Niki semua ada. Oke, di pelan-pelan mau dicari. Tapi biasanya kalau teman-teman yang memang Bapak Ibu, teman-teman juga yang sering merequest nomor surat pasti tahu ini. Oke. Kita pilih saja yang umum. Untuk tanggal surat, yang tekankan lagi sekali, request nomor surat pada kantor virtual ini hanya bisa di-request pada tanggal request surat tersebut. Yang fokus Zumun di tanggal request surat. Kalau dia nomor ke belakang, Nika bisa. Bisa nanti yang jelaskan satu-satu Zumun. Niki request nomor surat ini adalah di tanggal surat tersebut di request. Kalau sekarang tanggal 10, Niki pasti terlihat tanggal 10. Tidak bisa dirubah Niki. Oke. Kemudian perihal. Perihalnya Niki perihal apa terkait suratnya Niki. Kalau tiang sih biasanya lisensi Zoom meeting itu misalnya. Nah, setelah terisi semua, silakan Bapak Ibu klik simpan nomor surat. Niki tidak usah dilihat Niki nggih. Yang contoh format nomor surat Niki tidak usah dilihat karena Niki adalah contoh gidanya Niki. Contoh kode klasifikasi nomornya nanti nggih. Setelah Niki semua diisi, silakan diklik disimpan. Nah, setelah disimpan Niki akan terlihat Bapak Ibu. Yang paling atas Niki adalah surat yang barusan yang buat nih. Statusnya available. Available Niki masih open ya, masih bisa dipakai. Ya, kalau ini sudah digunakan, tadinya sudah dikirim Niki. Nah, Niki adalah salah satu contoh Bapak Ibu untuk merequest nomor surat. Nomor surat Niki. Nomor surat Niki bisa diedit Bapak Ibu sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan Niki. Biasanya yang paling sering Nika merubah nomor adalah teman-teman atau Bapak Ibu di bagian persidangan biasanya. Bagian persidangan biasanya Niki kode belakangnya Niki set one Niki biasanya diganti DPRD karena biasanya yang menandatangani Nika adalah pimpinan DPRD. Nika bisa diedit Ibu Bapak Ibu. Fleksibel Niki. Nah, caranya mengedit adalah di kolom aksi, kemudian modifikasi nomor surat Niki. Nah, Niki bisa diedit. Prefix nomornya Niki adalah kodenya, kalau B08 Niki adalah kode OPD, 000 Niki bisa diganti. Tadi kan kode umum, misalnya yang mau ganti ke kode undangan itu 005, Niki bisa diganti 005. Nomor urutnya yang tidak bisa dirubah karena Niki dari sistem. Memang secara otomatis Niki penomoran auto. Postfix nomornya Niki bisa dirubah juga Niki. Misalnya yang ganti umum, yang ganti ke DPRD. Nah, bisa Niki. Setelah Niki disimpan, nanti akan berubah secara otomatis Bapak Ibu. Nah, Niki adalah format surat yang baru. Ya, nah terlihat Niki format surat yang baru. Niki adalah proses untuk booking nomor di hari itu, di hari request nomor surat tersebut. Nah, Niki kasusnya Bapak Ibu sering mencari nomor yang mundur. Biasanya nomor surat mundur, ini misalnya nomor surat kemarin, misalnya gitu. Niki bisa Bapak Ibu per tanggal 4 Maret, yang tekankan lagi sekali, Bapak Ibu bisa request secara mandiri nomor-nomor surat yang sudah lewat mulai dari tanggal 4 Maret 2022 setelah diluncurkan e-office ini. Kebetulan tanggal 4 Maret itu adalah Ngembak Geni, libur, jadi nomor suratnya kosong. Tanggal 5 Nike kosong karena Sabtu. Tanggal 6 Nike hari Minggu, Nike kosong juga. Nah, Bapak Ibu bisa melihat suratnya Nike adalah di tanggal 7. Untuk sekretariat DPRD, kita setting 1 hari, kita spare nomor 100 nomor. Kesepakatan dari saya dengan di Kominfo. Untuk 1 hari Nike di spare nomor suratnya 100 untuk semua untuk bagian untuk semua bagian. Jadi saya rasa sih cukup satu hari Nike dikasih spare 100 nomor saya rasa Nike. Caranya adalah Bapak Ibu, di sini ada menu sisa nomor surat. Di samping nomor surat tambah Niki ada sisa nomor surat Niki. Bapak Ibu bisa pilih di sini, kemudian filter tanggalnya. Filter tanggal. Nah, misalnya yang mau cari tanggal 7, surat tanggal 7 Maret Niki. Tanggal 7 Maret, silakan diklik kemudian di filter. Nah, Niki dia terlihat bahwa ada 100
nomor available yang bisa digunakan. Tetapi di sini sudah ada beberapa rekan-rekan teman-teman yang sudah bisa menggunakan. Oke, seperti contoh yang paling bawah niki Pak Ketut Marge. Nike sudah berhasil mencari nomor di tanggal 7 Maret tadi, sudah tiang Pandu juga kebetulan beliau. Kemudian Ibu Nimade Dwi Maini juga sudah bisa, kemudian Pak Gede Yase, kemudian Niki Muhammad Aga Nugraha juga sudah bisa membooking nomor di sini. Karena sudah tiang Pandu juga. Oke. Tapi masih banyak nomor-nomor yang bisa digunakan Niki. Untuk tanggal 7 nih. Tanggal 7 Niki dari nomor 382, 383, 384 dan seterusnya Niki. Tanggal 8 Maret boleh, Bapak Ibu silahkan difilter, dicari tanggal 8 Maret. Nah, niki dah nomor tanggal 8 Maret juga banyak ada. Intinya per tanggal 4 Maret 2022, Bapak Ibu sudah bisa mencari nomor secara mandiri melalui aplikasi e-office. Bagaimana caranya? Contoh, saya akan mencari nomor surat di tanggal 8 itu misalnya. Tanggal 8. Oke, sudah tanggal 8. Kemudian saya scroll paling bawah nih. Saya sarankan Bapak Ibu untuk mencari nomor yang paling bawah dulu karena yang paling kecil nih. Oke, 489, 4050. Nah, nanti dipilih yang paling bawah dulu. Caranya adalah diklik aksi, kemudian pakai urutan nomor surat. Maka akan muncul seperti ini. Kategori surat seperti tadi nih, kategorinya biasa. Kemudian kode klasifikasinya apa? Biasanya sih kalau yang surat mundur nih keterkaitan dengan PAK biasanya, ke pengadaan. 027 saya pilih mungkin pengadaan, tanggal suratnya tanggal 8, perihalnya apa misalnya. Coba saya ganti pengadaan dengan internet saja ya. Internet. Perihalnya bisa di Zoom meeting lagi. Kemudian diklik simpan. Nah, sudah berhasil Bapak Ibu? Nah, sudah berhasil. Bagaimana cara melihat nomor surat yang saya tadi booking? Nah, ini dia kembali ke nomor surat. Nah, ini dia sudah terlihat tadi. Nomor surat tanggal 8. Ini dia. Nah, ini dia. Ya, Bapak Ibu sudah bisa melihat langsung di sana syarat tanggal 8 tadi. Saya sudah booking ini. Ya, begitu caranya Bapak Ibu ya kurang lebih untuk proses pencarian nomor surat. Sudah ada beberapa teman-teman yang sudah berhasil seperti tadi dan sudah bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Saya mengucapkan terima kasih, sangat cepat sekali. Nah, dan saya juga berharap bahwa teman-teman yang lain juga bisa cepat beradaptasi nantinya dengan proses seperti ini. Dan kita juga bisa saling berbagi nanti biar tidak nanti dalam satu orang nanti ditanya semua gerombolan nanti seperti itu Bagi yang sudah bisa silahkan berbagi ke teman-temannya karena Niki harus cepat beradaptasi kita dengan aplikasi yang baru Niki, aplikasi kantor virtual Niki. Nah, kemudian biasanya tahapan selanjutnya dari proses booking nomor ini adalah kita menaikkan draft surat. Kalau kita booking nomor saja kan ya udah segini aja. Buat apa kita booking nomor? Ya kita sekarang mengajukan surat. Kita mengajukan surat. Nah, caranya adalah Bapak Ibu, setelah kita bisa membooking nomor, kita sudah memperoleh nomor niki contohnya niki umum sifatnya biasa, lisensi Zoom meeting sudah Bapak Ibu bisa memilih menu surat keluar. Surat keluar kemudian diklik draft. Ya, kita akan mengajukan draft surat niki kita akan mengajukan draft surat. Setelah muncul niki, silakan Bapak Ibu klik tambah draft surat niki karena Bapak Ibu akan mengajukan draft suratnya niki. Nah, niki Bapak Ibu, niki yang harus pelan-pelan niki untuk menjelaskan niki karena memang niki cukup kompleks, cukup banyak menu-menu yang niki yang bisa terlihat niki. Untuk tambah draft surat Bapak Ibu di sini ada dua tipikal penomoran. Ada penomoran secara auto yang diproses secara otomatis oleh sistem. Kemudian yang kedua ada proses penomoran manual. Yang tiang fokuskan sekarang adalah yang manual dulu. Memang dari Kominfo itu menyarankan penomorannya auto. Tapi untuk penomoran auto ini
Di draft surat yang Bapak Ibu upload nanti itu tidak isi nomor Bapak Ibu nggih. Dia berisi kode program seperti ini ki. Kode string nomor dan string tanggal. $, niki string tanggal nggih. Niki yang memang perlu teknis sekali niki, perlu langsung yang ke apa namanya ke yang bersangkutan untuk proses penomoran secara auto. Nah, kalau tadi Asungkara nggih sudah bisa berhasil satu nomor secara auto yang coba niki nggih. Sudah bisa niki nggih. Di proses pengajuan SPT niki sudah berhasil satu. Tapi untuk Bapak Ibu yang fokuskan lumun penomorannya secara manual nggih. Diklik manual nggih. Pada saat Bapak Ibu klik draft surat niki dia akan otomatis di auto lumun nggih. Kita pindahkan ke penomoran manual. Kemudian setelah diklik penomoran manual, nah silakan Bapak Ibu pilih nomor yang Bapak Ibu buat tadi. Tadi kan saya ada 2 buat nomor surat itu. Nah, niki akan terlihat niki. Yang sudah terpakai tadi niki tidak akan terlihat lagi. Yang belum terpakai niki yang bisa dilihat Bapak Ibu pilih niki. Tadi yang pilih tadi contohnya di tanggal 8 Maret gitu misalnya yang pakai niki. Nah, niki tipe surat keluar sudah enggak usah, niki tidak usah, tipenya tidak usah. Perihalnya akan otomatis sama seperti tadi. Perihalnya terkait lisensi Zoom meeting. Niki lampirannya biarkan dikosongin saja. Ruang lingkup niki ada 3 Bapak Ibu. Ada internal Pemprov, ada eksternal Pemprov, ada mix internal dan eksternal. Biasanya niki teman-teman di persidangan yang saya tahu niki undangan paripurna nika bersifat mix. Ada yang bersifat mixnya nika dikirim ke seluruh OPD Provinsi Bali, dikirim juga ke luar instansi. Contoh seperti Kapolda Bali, terus apa namanya itu Pangdam 9 Udayana mungkin, terus mungkin ada bendesa yang lainnya. Pokoknya yang di luar apa namanya di luar OPD Pemprov. Nika contohnya nika. Kalau yang khusus eksternal aja bisa. Oke. Kalau eksternal niki nanti secara teknis saya akan jelaskan lagi, tapi rata-rata untuk penomoran kantor virtual niki biasanya niki bersifat internal Pemprov. Internal Pemprov niki bukan internal di Setwan tapi seluruh OPD di bawah naungan Pemprov Bali. Saya kita pilih untuk internal Pemprov Umun. Tujuan utama. Nah, tujuan utama niki adalah tujuan suratnya niki Bapak Ibu. Ada Pak Sekda, ada Kepala Badan Bapenda niki nggih. Nah, ada Kadis Dukcapil. Nah, niki semua ada kepala-kepala OPD niki. Semua ada di sini. Sampai niki ada SMA juga karena niki UPTD-nya tinggal ada SMA juga. Yang contohkan saja satu niki untuk lisensi Zoom meeting niki yang pasti ke Kominfo niki nggih. Yang ketik aja komuni. Bisa diketik juga Pak Ibu nggih biar cepat niki misalnya BPKAD, Badan Keuangan gitu ya. Nah, makanya dia akan kelihatan di sini. Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah. Kalau di sini kita di komunikasi, nah akan keluar Dinas Kominfo. Langsung dipilih. Nah, niki yang bisa dipilih banyak Bapak Ibu. Tidak hanya satu. Misalnya suratnya nike dikirim ke 3 OPD gitu misalnya. Bisa Bapak Ibu. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, kemudian ada Pak Sekda itu misalnya, contoh, Sekretaris Daerah bisa ditambahkan. Kemudian Pak siapa lagi ya ke instansi lain lah, ke rumah sakit itu misalnya. Rumah sakit mata, rumah sakit jiwa ada di sini semua. Tidak mesti satu di sini tujuan utamanya, masih bisa banyak. Sesuai lampiran ya, sesuai lampirannya, sesuai. Biasanya kalau surat undangan itu kan ada banyak lampiran di sana, banyak undangan. Kemudian cekinya mungkin bisa dikosongkan kalau memang tidak ada ceki. Tembusan ini biasanya pasti ada tembusan ya. Pasti ada tembusan misalnya boleh kemana saja atau mungkin dikosongkan juga bisa, tidak apa-apa. Penandatangan surat keluar niki adalah otomatis ya adalah Pak Sekwan niki, karena niki kan yang menandatangani niki Pak Sekwan. Kalau niki bersifat SPT mungkin yang ditangani Pak Sekda niki bisa dipilih ke Pak Sekda. Tapi kalau untuk surat secara intern atau secara OPD niki langsung otomatis ya ke kepala pimpinan di masing-masing OPD nggih. Setelah niki, nah niki yang penting Bapak Ibu. Biasanya dulu Bapak Ibu mengupload draft suratnya itu berupa PDF nih, berupa PDF dulu. Kalau makin yang tekankan kalau makin draft suratnya itu adalah berformat DOCX. DOCX nike adalah format Word di atas tahun 2010. Word-nya nike tahun 2010 ya betul.
Kalau dia 97/2003 format Word-nya masih format doc dia, DOC dia. Makanya yang sarankan Niki adalah formatnya DOCX menggunakan Office minimal Office 2010 ke atas Niki sudah boleh. Oke. Sekali lagi kita angkat draftnya Bapak Ibu Niki adalah berformat Word. Kalau dulu di e-Office ya formatnya PDF. Nah sekarang formatnya harus Word Niki. Nah dia contohkan satu di sini contoh suratnya, mungkin kemudian akan carikan teman. Nah, ini Bapak Ibu, nih, anggap saja di sini nih ada contoh surat nih. Anggap saja di sini kata-kata suratnya di sini semua. Nah, ini adalah contoh format baku untuk yang di Word nih. Ada kop surat dan ada kotak TTE Pak Sekwan. Di atasnya biasanya di sebelah sini nih ada tanggal nih. Bali 10 Maret 2022. Nah, seperti itu biasanya nih. Niki yang wajib Bapak Ibu dan formatnya Word Niki. Oke, bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai format Niki, format Cop Set One Niki, Tiang ada di soft copy-nya, nanti bisa langsung dihubungi Tiang kalau memang Bapak Ibu belum mempunyai format Word-nya seperti ini. Terutama ini Niki, kotak dari TTE-nya Pak Sekwan Niki. Niki wajib Bapak Ibu harus diisi Niki kop surat dan kotak TTE-nya. Niki adalah contoh format suratnya satu Niki. Kemudian yang cari nomor Niki. Nah, Niki lanjut tadi ke choose file Niki dah diupload Bapak Ibu. File yang tadi, file kop surat tadi. File suratnya Niki diupload format Word Nah, format Word Niki. Setelah berhasil tersimpan, maka disimpanlah draft. Simpan. Nah, Niki akan terlihat Bapak Ibu. Lisensi Zoom meeting. Nah, karena surat ini bersifat berjenjang Bapak Ibu Bapak berjenjang. Jadi setelah Bapak Ibu otomatis mengupload draftnya itu, draft suratnya Niki maka otomatis draft suratnya Niki akan naik ke pimpinan langsung Bapak Ibu atasan langsung Niki. Kalau Bapak Ibu yang punya kasubag setara kasubag atau sekarang jadi subkoordinator dia akan langsung naik ke sana draft suratnya Niki. Niki ampura karena Tiang, Niki menjabat sebagai fungsional Prakom. Niki draft surat posisinya Niki langsung ke Pak Sekwan Niki karena di luar struktural kalau Tiang Niki. Nah, Niki keterangan Bapak Ibu. Niki bisa dipantau Bapak Ibu bisa dipantau Niki. Sebab surat draftnya Bapak Ibu Niki bisa dipantau sudah di mana. Nah, Niki dah posisi draftnya Niki. Dia berada di mana sekarang? Misalnya Bapak Ibu sekarang upload surat berada di subkoordinator siapa gitu. Nah, Niki yang Tiang sarankan Niki bersama teman-teman juga bahwa pada saat Bapak Ibu mengupload draft surat, itu Bapak Ibu langsung menghubungi pimpinan atau atasannya langsung agar bisa langsung didisposisi. Setelah naik ke setara Bapak Kasubag atau Bapak Ibu Kasubag setara subkoordinator, setelah itu setelah didisposisi dia akan naik lagi ke kepala bagian masing-masing. Niki berjenjang sampai nanti dia disiapkan TTE oleh Pak Sekwan langsung. Seperti itu nanti. Pada saat sudah berhasil di TTE, Bapak Ibu tidak perlu lagi mencari filenya tuh ke mana namanya ke admin e-office kayak kemarin, tidak perlu lagi. Jika filenya sudah di TTE nanti dia akan muncul di penerbangan konsep surat Niki. Ada beberapa kemarin teman-teman yang sudah bisa mendownload Niki surat-surat ini cepat kok Bapak Ibu. Tidak perlu lagi mencari file-file di mana kan nanti akan tersimpan di sini Bapak Ibu. Karena Niki belum di TTE oleh Pak Sekwan Niki memang belum bisa Niki. Karena memang tidak terlihat di sini. Dia akan terlihat di sana. Kemudian juga dia akan terlihat di surat keluar Niki. Nah, Niki dia di surat keluar Niki. Seperti kemarin yang contoh lisensi Zoom meeting.
Di sini Zoom meeting yang sudah di TT Bapak sudah di TT oleh Pak Sekwan. Nah, niki dia sudah ada di detail surat. Dia akan muncul di file surat niki. Bisa dilihat niki. Nah, niki dia. Nah, niki sudah berhasil di TTE oleh Pak Sekwan langsung. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mencari ke ruangan Sekpri gitu misalnya, enggak. Dia akan langsung muncul di e-office Bapak Ibu, maksud saya di kantor virtual Bapak Ibu masing-masing ya. Tidak bisa melalui akun orang lain gitu. Dia bisa siapa yang merequest nomor tersebut, dialah yang bertanggung jawab terkait surat-suratnya tersebut. Nih. Kemudian, nah ini kan terkait proses surat menyurat. Nih, terkait proses surat menyurat dari proses booking nomor, terus penguploadan draft, kemudian setelah draft itu naik kemudian ke setara kasubag, subkoordinator, kemudian disposisi naik lagi ke mana namanya ke Bapak Ibu kepala bagian, setelah itu disposisi lagi naik ke Pak Sekwan TTE balik lagi dan proses kirim surat nikah. Nah, Nike adalah proses dari tahapan proses penomoran surat nih. Sebenarnya Nike Dumun yang dia mau share niki yang akan bertahap Dumun niki, karena niki sangat kompleks sekali niki menu-menu yang ada di kantor virtual nih. Dia akan bertahap Dumun biar Bapak Ibu tidak bubelan nanti dari paparan saya nanti, tapi tiang rasa nanti kantor virtual niki lebih banyak dalam proses surat menyurat nih, Bapak Ibu booking nomor, Bapak Ibu dalam proses disposisi nanti seperti itu nih. Kesempatan kali ini kemungkinan nanti saya lebih banyak diskusi sama Pak Ibu. Saya siap istilahnya dicecar pertanyaan, silahkan Bapak Ibu nih, kita saling-saling berbagi di sini. Mudah-mudahan saya bisa menjawab nantinya seperti apa. Kalau memang saya tidak bisa menjawab, nanti saya akan catat dulu, saya akan koordinasikan ke Kominfo seperti apa masalah-masalahnya nih. Nah, kemudian saya sedikit sebelum tiang buka sesi diskusi yang akan contohkan di caranya melalui mobile nih. Caranya melalui HP niki yang akan share dari HP Dumun. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa melihat nih isi HP saya niki. Nah, niki Bapak Ibu di sebelah kanan nomor 2 niki ada kantor virtual Bali nih. Silahkan diklik Bapak Ibu. Ya saya yakin sudah sudah menginstal aplikasi kantor virtual niki. Nih, saya yakin sudah Bapak Ibu nih. Nah, niki adalah tampilannya Bapak Ibu. Saya rasa niki tampilannya cukup ya Bapak Ibu bagi yang sudah pernah mengakses kantor virtual, saya yakin tampilan niki sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu nih. Sama seperti tadi caranya Bapak Ibu, kalau untuk proses untuk mencari nomor, biasanya kalau aplikasi mobile niki memang dia difokuskan untuk pencarian nomor saja. Tapi kalau untuk upload file niki memang agak susah kalau lewat mobile, karena file niki harus berada di HP yang tersebut nih. Nah, niki bisa dilihat Bapak Ibu di pojok kiri atas, karena yang tidak ada kursor niki karena lewat HP. Pojok kiri atas nike ada garis 3 Bapak Ibu nih, telusuri dalam kantor virtual. Nah, di sebelah kirinya nike wonten garis 3. Nah, nike di sana Bapak Ibu bisa klik, maka akan muncul seperti tadi. Sama seperti tampilan di web. Versi websitenya. Ada dashboard, ada nomor surat, ada surat masuk dan lain-lainnya. Kemudian Bapak Ibu silakan pilih nomor surat. Nah, sama seperti tadi. Klik di nomor surat. Nah, maka akan muncul nomor-nomor surat seperti tadi yang sudah berhasil dibuat. Tadi saya sudah berhasil buat, berhasil buat nomor surat via web. Di sini juga akan terlihat Bapak Ibu. Ya, dia akan sinkron di sini. Sama seperti tadi, contoh lisensi Zoom meeting yang paling atas. Itu sudah terlihat di sana. Pasti sama nih tampilan Bapak Ibu. Kemudian berikutnya di bawah ada tambah nomor surat. Nah, niki Bapak Ibu sekedar informasi Bapak Ibu untuk pencarian nomor surat mundur dari HP, dari versi mobile, dari versi HP, memang sampai saat ini dari Kominfo memang belum menambahkan fitur untuk bisa mencari nomor mundur melalui versi mobile. Tadi yang sudah tanya memang belum ada, nanti akan versi mobile niki akan terus berkembang Bapak Ibu. Mungkin nanti suatu saat akan dipaksa untuk mengupdate lagi aplikasinya niki.
Nanti terus saja dipantau niki, kalau emang dia minta update, kita mohon diupdate terus nih. Karena niki fitur-fitur, beberapa fitur di mobile niki memang masih belum lengkap, tidak selengkap di versi website nih. Kemudian Bapak Ibu bisa diklik tambah nomor suratnya di bawah kanan nih ke, enten ada ikon berwarna biru nih ke, tambah nomor surat. Nah, niki sama seperti tadi, tipe surat nih ke, ada surat umum, ada, kalau tiang klik niki, nah niki tipe suratnya ada dua, surat perintah tugas dan surat umum. Nah, tiang fokusnya ke surat umum dulu. Nih, dipilih surat umum, kemudian jumlah orderan tetap 1, tanggalnya sekarang, biasa, terbatas, umum. Kemudian perihalnya ketik seperti tadi. Perihalnya apa gitu, misalnya lisensi Zoom meeting lagi, lisensi Zoom meeting misalnya. Kemudian diklik simpan. Ada konfirmasi, silahkan lanjutkan iya. Nah, akan menunjukkan oke. Nah, inilah nomor yang paling baru niki, yang paling atas Bapak Ibu. Nomor yang paling atas niki. Kalau mau diedit seperti tadi, bisa Bapak Ibu, tinggal diklik saja nomor suratnya niki yang paling atas, maka akan ada tulisan modifikasi nomor. Diklik modifikasi nomor, nah kemudian dimodif aja niki. B-nya niki bisa diganti ke, kalau internet niki dia 016 nih, 016. Niki bisa diganti umum. Boleh. Nah, klik simpan, kemudian konfirmasi lagi. Maka dia langsung berubah niki yang paling atas. Nah, sudah berubah langsung otomatis. Oke. Sama seperti tadi di via web, kemudian setelah Bapak Ibu booking nomor niki via via mobile, Bapak Ibu kembali pilih menu garis 3 niki yang di pojok kiri atas nih. Dipilih sekarang surat keluar. Sama seperti tadi di versi web. Klik surat keluar, pilih draft nih yang di tengah-tengah nih ke. Kalau ada surat keluar, ada draft, ada titik draft. Nah, Bapak Ibu silakan pilih draft, kemudian tambah seperti tadi nih, tambah draft. Kemudian penomorannya secara manual. Ingat nih, di manual dulu nih, karena untuk auto nanti kita secara teknis nanti itu khusus nanti nih. Manual. Kemudian pilih nomor surat niki seperti tadi nih, nomor surat yang belum terpakai. Kalau yang sudah dipakai nih memang sudah tidak terlihat ya lagi nih. Tadi yang buatnya nomor 4311, yang 4312 nih yang paling terakhir nih. Ya. Terus ke bawah, kalau perihalnya masih kosong, silahkan dikasih lagi, silahkan ditulis lagi. Lisensi Zoom meeting. Lampiran, ruang lingkupnya internal, tujuan utamanya tadi kemana? Niki boleh dipilih Bapak Ibu. Nih, satu-satu niki banyak niki, semua banyak niki. Nanti yang anggaplah ke kemana ya, ke Kominfo lagi. Ketik aja komunikasi ya. Kemudian cekinya bisa dikosongkan, tembusannya kalau tidak ada tembusan bisa dikosongkan. Kemudian penandatangan niki ke otomatis dia akan ke kepala OPD masing-masing Bapak Ibu nya. Kepala OPD masing-masing. Kemudian nanti niki upload file nota dinas. Niki seperti tadi Bapak Ibu, cari file Word-nya. Memang kalau di mobile niki memang agak susah nggih, karena filenya niki harus disimpan namun di di mobile, di HP, di-download dulu baru nanti di-upload nggih. Nah, niki yang klik aja niki dia akan otomatis masuk ke sini nanti nggih. Dia akan masuk ke drive nanti. Memang agak susah kalau versi mobile, tapi yang harapkan nanti Bapak Ibu juga bisa niki nggih. Setelah disimpan draft surat, maka akan muncul kembali di draft surat niki nanti. Nah, akan terlihat semua di sini. Bapak Ibu bisa request nomor surat. Setelah draftnya Bapak Ibu upload, seperti tadi yang katakan, dia akan otomatis ke atasan langsungnya Bapak Ibu untuk diperiksa. Apakah di-approve, apakah dikembalikan. Kalau dikembalikan, ini ada revisi nanti. Bapak Ibu harus revisi nanti. Kemungkinan kalau memang sudah di-approve, dia pimpinan Bapak Ibu akan langsung meng-approve, dia akan langsung naik lagi ke atasannya, yaitu kalau di Sekwan ini kepala bagian ya. Ya di sana akan diperiksa. Bapak kepala bagian ini bisa mengembalikan langsung ke stafnya langsung tanpa melewati kasubag atau subordinator lagi.
Nanti sangat fleksibel sekali nih disposisinya nih. Setelah itu setelah di-approve baru naik lagi ke Pak Sekwan, dan Pak Sekwan nanti akan mendetik langsung suratnya Bapak Ibu nih. Niki yang versi mobile Pak Ibu nih. Kemudian versi mobile sebenarnya sama, hampir mirip dengan apa namanya dengan di website, tapi memang tampilannya di kantor virtual niki yang di versi mobile niki memang difokuskan sementara adalah untuk proses pencarian nomor. Fokusnya dicari nomor dulu. Kalau untuk upload file mungkin ya saya lebih sarankan di via komputer nantinya. Kalau lewat HP sih saya yakin bisa nanti seperti ini. Mungkin dari saya sekian dulu ya. Kita lebih banyak diskusi saja Niki terkait apa namanya penggunaan dari aplikasi kantor virtual ini. Mungkin Bapak Ibu sangat banyak bertanya Niki, yang siap saja nanti kalau emang yang bisa jawab, yang pasti jawab. Tapi kalau memang tidak bisa saya jawab, nanti mungkin saya akan catat dulu. Nanti saya akan masukkan ke teman saya yang ada di Kominfo, Pak Ibu. Baik, untuk selanjutnya silakan saya buka. Kalau bisa Niki ada fitur raise hand Niki nggih. Raise hand. Kalau memang tidak ada raise hand, silakan Bapak Ibu yang ingin diskusi, kami silakan nggih. Terima kasih. Ngurah. Silakan Bapak Ibu, saya sudah buka Niki mute-nya. Bisa di unmute kalau memang ingin berdiskusi. Izin Ngurah. Oke, Pak Dek, silakan Pak Dek. Ampura Niki. Silakan Pak Dek, silakan Pak Dek. Baik, terima kasih Ngurah. Selamat malam teman-teman. Mungkin para pejabat yang mengikuti Zoom meeting pada malam ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk meeting secara ini, karena kita ketahui bahwa materi dari Zoom meeting ini sangat penting karena terkait dengan pekerjaan kita sehari-hari dalam menunjang tugas-tugas kita tentunya di Sekretariat DPRD Provinsi Bali. Mungkin ada beberapa hal yang ingin yang sampaikan, bahkan mungkin sudah berulang-ulang. Saya dan Ngurah mungkin sudah menyampaikan, termasuk yang terakhir Tiang dan Ngurah sempat menyampaikan di suku, menyampaikan di rumah tangga, persidangan, dan mungkin kemarin di keuangan belum sempat lah ya. Jadi pada prinsipnya bahwa kantor virtual ini adalah suatu hal yang wajib diikuti, wajib dicermati, wajib dilaksanakan, dan menjadikan pemahaman kita bersama bahwa sudah di-launching oleh Bapak Sekda per tanggal 4 Maret kalau tidak salah, sudah di-launching bahwa kantor virtual ini resmi sudah digunakan. Jadi sama seperti mekanisme EOPIS, dan di kantor virtual ini jauh lebih rigid daripada EOPIS karena ada disposisi dan lain sebagainya. Dan dalam kantor virtual ini sudah jelas siapa yang berbuat apa dan apa yang dikerjakan. Jadi secara garis besar dapat saya sampaikan, yang pertama adalah bahwa setiap orang, baik itu pejabat, PNS maupun non-PNS dalam artian tenaga kontrak, wajib, yang pertama wajib mengetahui, wajib menginstal aplikasi kantor virtual ini. Yang kedua, saya yakin teman-teman di Sekretariat DPRD semuanya sudah pasti menggunakan HP, rata-rata sudah menggunakan produk Android. Meskipun ada mungkin yang menggunakan iPhone, tapi ini support dengan aplikasi bisa digunakan di iPhone. Yang selanjutnya, yang kedua, bahwa suatu keniscayaan atau suatu hal yang memang pasti akan terjadi ke depan, bahwa
segala pekerjaan yang kita lakukan akan terrekod di sistem kantor virtual ini. Karena seorang misalnya anggaplah ngurah jabatannya pelaksana atau yang langsung di bawah saya, misalnya ada Genana, Tri, dan lain sebagainya, mengajukan draft, nanti akan kelihatan apa aja yang dikerjakan tiap hari dari staf atau PNS yang bersangkutan. Nanti akan muncul database-nya bahwa dia mengajukan draft ke Tiang, dan Tiang ada koreksi dan Tiang kembalikan ke orangnya langsung, dan ketika udah diperbaiki Tiang approve ke Kabag Umum dan selanjutnya dan berproses selanjutnya. Begitu juga dengan ketika ada surat masuk dari OPD lain, dari instansi lain, dari Sekwan. Nah, mungkin berbeda dengan EOPIS. Kalau surat masuk dari OPD lain oleh Pak Sekwan bisa langsung mendelegasikan ke personal masing-masing. Misalnya langsung ke ngurah, atau dari Pak Sekwan langsung ke staf yang terbawah, staf pelaksana terbawah. Bisa itu tanpa melalui ke Kabag maupun ke Kasubag atau ke subkoordinator. Bisa seperti itu. Contoh misalnya ada kerja dari anggota DPRD provinsi lain. Jadi Pak Sekwan pasti mendisposisikan ke Sekpri yang pertama. Ada ke Sekpri pimpinan untuk dilaporkan atau diagendakan. Yang kedua, ke protokol dan humas protokol untuk difasilitasi. Jadi benar kita aware, kita selalu terhadap HP itu notifikasi akan muncul di HP kita sendiri. Karena akun yang digunakan ini adalah akun masing-masing. Jadi tidak mungkin satu HP digunakan oleh dua akun. Jadi akan kelihatan memang siapa yang mengerjakan apa, dan output dari pekerjaannya akan terlihat dengan jelas. Dan suatu hal yang tidak mungkin bahwa kinerja, terutama yang PNS, kinerja kita diukur dari output atau proses yang ada dalam kantor virtual ini nanti bisa dituangkan ke dalam SKP, bisa dituangkan nanti terukur. Bahkan saya berasumsi mungkin ke depannya akan berpengaruh terhadap TPP kita. Saya yakin itu. Karena seperti kita ketahui konsep dari SKP itu adalah apa yang dikerjakan kita tiap hari, sedangkan di kantor virtual ini sudah terrekod semuanya. Artinya mau nggak mau kita semua harus belajar, sama-sama belajar. Yakin kalau memang kita seriusi, ini bukan hal yang susah untuk kita laksanakan semuanya. Nah, yang selanjutnya terkait dengan penomoran surat, kalau kita lihat di sistem dia kan masih berbentuk secara umum. Namun dari Bu Suri dulu dari Dinas Kearsipan sudah memberikan format bahwa misalnya di surat itu kalau dari umum kodenya apa umum TU, apa umum apa, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan surat dari surat dari DPRD, dari anggota dewan atau pimpinan. Jadi itu format baku yang seperti itu agar teman-teman juga memahami, jangan sampai ada salah dalam pemberian kode surat, salah dalam pemberian penomoran surat, sehingga apa yang menjadi tujuan dari surat itu tidak dapat tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, mungkin secara teknis nanti akan diperdalam lagi, mungkin secara praktek, apalagi masing-masing bagian kita sudah ada admin, nanti memang banyak memang harus bergerak admin ini untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman baik PNS maupun non-PNS agar segera menyesuaikan diri perubahan ini dengan kantor virtual yang telah ada. Dan perlu dipahami bahwa entah sopir, entah apa, semua wajib tahu. Karena semua akan terukur kinerja masing-masing. Mungkin
Demikian dari Tiang. Sekali lagi Tiang apresiasi untuk Ngurah dan teman-teman yang sudah meluangkan waktu malam ini untuk mengikuti. Mudah-mudahan ke depan apa yang kita harapkan dari program atau dari hal-hal yang memang menjadi tujuan dari kantor virtual ini bisa terlaksana dengan baik. Dan tentunya dukungan teman-teman, dukungan para pejabat semuanya sangat diharapkan demi kelancaran dan kesuksesan dari program ini. Dan yang terpenting bahwa apapun program yang telah diluncurkan Bapak Sekda atau Pemprov ini selalu dipantau, termasuk penggunaan e-office, termasuk yang kantor virtual ini progresnya selalu dipantau oleh Bapak Sekda. Jadi mohon kerjasamanya, jangan sampai kita di Sekretariat Dewan menjadi bahan teguran oleh pimpinan tertinggi, oleh Bapak Sekda, karena kalau sampai ditegur kita malulah kita dibilang tidak taat dan lain sebagainya. Yang harap kerjasama teman-teman ke depan sangat kami butuhkan. Sekian dari Tiang, terima kasih. Semua Pak Dek, masukannya Niki memang sangat menjadi bekal buat Tiang juga sebagai admin Niki Pak Dek, admin OPD juga dikit yang juga wajib untuk melakukan sosialisasi Niki, karena memang dari Kominfo admin-admin yang sudah melakukan pelatihan di Kominfo Niki wajib hukumnya untuk bisa mensosialisasikan langsung ke semua rekan-rekan di masing-masing OPD Niki. Kemudian juga tadi terkait notifikasi Niki memang sangat akan muncul nih Bapak Ibu nih, asal ada disposisi ataupun dikembalikan disposisi, ada surat masuk, surat keluar, ini kan semua ada notifikasi. Agenda-agenda yang ada di Setwan juga nanti akan ada notifikasi nanti nih, karena langsung otomatis nanti melalui aplikasi kantor virtual. Dan dia yakin juga karena dia yakin sistem niki memang tidak dibuat niki memang untuk mempermudah nih, tidak untuk mempersulit, karena kita memang perlu adaptasi dah untuk kedepannya untuk terkait kantor virtual niki. Tiang lihat niki Pak Kabak, Pak Gung Wikramo hadir niki. Sosiastu Pak Gung, Pak Kabak. Nggih. Wenten masukan kira-kira Pak Kabak, silakan Pak Kabak nggih. Swastiastu, malam. Tadi mohon maaf Pengurah, tadi saya udah masuk dari awal, tapi di Lombok lagi hujan nih, jadi sinyalnya agak terganggu nih. Jadi saya belum begitu lihat ya, tapi pertama-tama apresiasi untuk Pengurah ya, karena telah memberikan sosialisasi ini. Nanti ke depannya kita akan coba lagi untuk melakukan pertemuan lebih lanjut. Mungkin kita di persidangan akan undang Ngurah juga lagi dengan tatap muka langsung ya, daripada lewat ini, di mana sinyal terganggu juga kadang-kadang nggak nyerap. Yang itu yang pertama apresiasi saya. Yang kedua ya kita memang harus berubah ya, harus mengikuti ini, mau tidak mau, suka tidak suka, bisa tidak bisa ya harus bisa. Walaupun saya sendiri tadi udah coba juga lihat akun saya yang tentang virtual ini, masih banyak juga yang belum bisa saya lakukan. Bagaimana saya mengoreksi misalnya kan, kalau disposisi koreksi mungkin iya, tapi kalau mengoreksi suratnya bagaimana. Demikian juga kalau suratnya, kalau sampai di level Pak Sekwan mungkin gampang ya lewat virtual. Begitu nyangkut ke Pak Ketua, kalau tantangan Pak Ketua itu udah bukan virtual lagi, karena kan harus ada print out-nya juga. Banyak hal juga pertanyaan-pertanyaan itu, bagaimana dengan arsipnya, bagaimana dengan cara koreksinya, bagaimana dengan saya mengkoreksi surat dari staf naik ke saya koreksi, apakah cukup di disposisi atau suratnya, karena tadi jujur saya nggak ikuti karena sinyalnya nggak terganggu. Tapi apapun itu, semua staf, terutama staf saya di persidangan, nanti akan saya carikan waktu khusus, saya undang Ngurah untuk lagi kita presentasikan di kantor, praktekkan langsung, sehingga kita bertatap muka langsung, sehingga nanti lebih
lebih maksimal ya. Apapun harapan dari Pak Sekda ya tentang ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin demikian aja Pak Lurah. Selamat, sudah baik, bagus, good. Oke, sukses semua Pak Kabak. Nanti intinya tiang siap dipakai niki Pak Kabak. Tiang siap dipakai niki di seluruh bidang, siap dipanggil, siap di apa istilahnya, siap dicecar lah, siap dicecar pertanyaan terkait dengan aplikasi kantor virtual niki, karena memang cukup kompleks Pak Kabak, cukup banyak niki yang memang kita bisa dalami lagi di aplikasi kantor virtual niki. Tadi saya cuma jelaskan hanya sebagian besar manten. Nanti proses ke depannya nih nanti yang siap Pak Kabak, nanti kalau emang ada waktu silakan niki tiang akan langsung presentasi, tiang akan praktekkan langsung dengan Pak Kabak bagaimana nanti sistem mekanisme terkait proses. Kalau di levelnya Pak Kabak niki kan biasanya menerima disposisi dan biasanya ada koreksi ataupun proses pengembalian ataupun proses selanjutnya niki biasanya kita. Nanti tiang langsung ke Pak Kabak niki nggih. Terutama niki langsung semua niki serang Pak Kabak niki. Semua Pak Kabak masukannya niki nggih. Semua. Yo, siap lah, siap. Nggih. Kira-kira wenten malih Bapak Ibu silakan yang ingin teknis langsung bertanya boleh. Sangat gini niki sangat terbuka niki forumnya niki. Silakan. Izin udah. Nggih, langsung Pak Kadek, langsung. Halo. Nih, yang namakan sebenarnya terkait dengan kantor virtual ini sebenarnya sudah beberapa kali kita sosialisasikan secara maraton, baik dari tataran staf pelaksana, pejabat eselon 3, eselon 4, bahkan eselon 2. Untuk pejabatnya semua sudah mengikuti. Nah, yang stafnya ini kemarin hari pertama saya masih ingat itu hanya beberapa orang aja yang ikut. Jadi tiang kembali menekankan bahwa ayolah kita, jika ada hal-hal yang memang urgent, penting, terlebih lagi untuk menunjang pekerjaan, tiang harapkan teman-teman staf dan semuanya juga lebih memperhatikan lah, karena ketika tuntutan harus berjalan, kita sendiri akan kelabakan. Dan ujung-ujungnya kan kasihan juga pejabat-pejabatnya, baik tataran 4, 3, dan 2. Nanti kalau ini tidak berjalan, kitalah semua yang paling awal gugur. Mungkin dari Pak Agung Ikramo, nanti silakan kita bikin acara juga, sosialisasi. Ingat nanti yang perahkan snack Pak Agung. Sambil ngopi Pak Agung. Ya Dek, bilang perlu sudah. di Buleleng tempatnya nanti. Ya, kita agendakan di Buleleng, agenda dengan memakai perjalanan dinas dalam daerah, menginap ya, 1 malam. Itu baru hadir semua nanti tuh, tenang tuh bisa hadir. Kondisi kan Dek? Oke, mungkin dari ini biar suasananya santai, mungkin teman-teman ada masukan buat kita semua, atau mungkin saran, termasuk ini saran juga untuk kita, yang tentunya saran yang membangun, pertama membangun kebersamaan kita semua dalam menunjang tugas dan fungsi kita di sekretariat. Itu koming kelihatan itu jangan di bawah lampu itu terlalu silau. Kadek di belakangnya kok ada cewek tuh Dek? Oh, ada fotonya Pak Gung. Bagaimana modulasi di Lombok Pak Gung? Aman Pak Gung? Aman, hujan terus ini Dek, hujan terus. Oke, selamat bertugas Pak Gung, rahayu di Lombok, jangan nakal di Lombok Pak Gung. Oke, mungkin lanjut teman-teman, kalau ada hal-hal secara teknis silakan. Tes. Mungkin dari teman-teman dari Bu Alit atau dari pejabat lainnya yang atensi, ya sambil kita ngobrol santai. Itu silaturahmi lewat virtual. Terima kasih. Silakan dilanjutkan.
Oke, semua pada memang temanya ngobrol santai pada. Betul Niki. Mungkin sedikit mohon izin nih Pak Ngurah. Oke, silakan. Mungkin yang pertemuan hari ini saya sangat apresiasi sekali kepada Ngurah, khususnya yang sebagai operator. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena di era digitalisasi seperti ini, sesuai arahan Bapak Sekda, memang kita harus beralih dari yang konsep konvensional mengarah ke digitalisasi. Akan tetapi masukan sedikit bagi saya juga dan teman-teman yang lain, terutama yang mungkin masih belajar, termasuk saya juga yang masih belajar, mungkin yang menjadi permasalahan yang utama yaitu kita ketika sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Misalnya mungkin masih ada yang belum memiliki HP yang mungkin levelnya sudah katakanlah Android atau iPhone atau segala macam, mungkin itu menjadi kendala yang pertama. Yang kedua, terkait dengan teknis kantor virtual ini, mungkin saya juga baru beberapa kali mencoba yang sudah bisa masuk, cuman yang menjadi permasalahan ketika ada suatu surat yang bersifat urgensi. Di samping itu misalnya anggap kita hari ini ada surat yang penting, ada disposisi dari pimpinan maupun dari bawah. Ketika kita lagi suasana yang mungkin kredit atau ada kerjaan yang segera membutuhkan waktu yang cukup singkat, nah kita di sana ada kekurangannya juga. Kita lupa melihat kantor virtual. Sehingga mungkin itu menjadi bahan evaluasi buat kita ke depan. Apakah di setiap bagian itu yang operatornya harus selalu juga dia mempunyai akun semuanya biar bisa ngecek. Kadang-kadang kan siapa tahu kita disuruh mewakili tanpa kita sadari harus mewakili di Suaranya hilang Niki. Kayak Niki Pak. Terputus kayaknya. Oh, terputus. Oke, lanjut. Sudah pun Niki. Gini aja, dia yakin kalau surat-surat masuk itu termasuk yang agenda itu, yang pertama adminnya pasti sudah tahu surat masuk, terutama dari luar OPD, kan terrekod di arah. Yang kedua, tugas dari Ayu Sekpri juga memantau apakah surat itu terdisposisi kemana dan kapan pelaksanaannya. Jadi di samping memang secara virtual sudah disposisi, terlebih hal-hal yang memang urgent dalam hal ini mewakilkan, tentunya peranan Sekpri juga kembali mengingatkan kemana surat itu diturunkan oleh Pak Sekwan. Nah memang disposisi dari Pak Sekwan apakah bisa dilihat dari Ngurah, itu kayaknya tidak bisa ya. Kalau disposisi dari Pak Sekwan kelihatan. Izin Pak Dek, kalau untuk saya dan Ayu disposisi kan, mohon maaf tadi modulasi kami kepotong kayaknya tadi enggak gini, mohon maaf. Tiang tanggapi dulu Pak Dek. Tiang tanggapin. Niki terkait Tiang selaku admin operator dan juga Ayu Niki Ayu Sekpri juga yang setting dia sebagai admin operator. Niki secara penuh bisa memantau alur surat, ya, tetapi tidak bisa mengintervensi. Kita jadinya hukumnya bisa memantau misalnya ada surat masuk, Tiang bisa pantau Niki, oh ada surat masuk, Niki yang belum dibaca sama Pak Sekwan, biasanya Tiang sarankan ke Ayu, Niki ada surat masuk, Bapak Sekwan yang belum baca, tolong dikasih tahu bahwa ada surat masuk belum dibaca, karena Tiang dan Ayu Niki tidak bisa mengintervensi. Nah, kalau untuk disposisi Pak Sekwan misalnya ke bagian umum, persidangan keuangan, Nike juga sebagai operator bisa Pak Dek, secara operator bisa dipantau. Cuma saja memang kembali tidak bisa mengintervensi surat tersebut, tapi tetap bisa memantau. Nike Pak Dek, semua Pak Dek. Artinya beginilah, kalau sudah terpantau seperti itu, jadi memang dari Ayu Sekpri terutama hal-hal yang memang urgent, yang harus mewakili dan lain sebagainya, minimal 1 hari sebelumnya sudah diingatkan kepada pejabat yang bersangkutan.
Itu yang pertama. Yang kedua, Tiang melihat juga di sistem kantor virtual sudah dimasukkan oleh Ngurah agenda rapat yang akan berlangsung. Jadi ketika kita buka itu akan muncul semuanya agenda-agenda yang akan dilaksanakan. Jadi dua filter kita. Yang pertama, agenda sudah masuk di jadwal di kegiatan di kantor virtual, dan yang kedua, Tiang minta peranan dari Ayu juga selaku sekpri juga lebih aktif untuk mengingatkan apabila ada hal-hal atau undangan yang dirasakan urgent. Jadi yang kira dengan kondisi seperti itu, mudah-mudahan memang surat-surat yang urgent, terlebih yang mewakili, tidak ada yang tercecer. Mungkin demikian. Lanjutlah. Oke, semua pada. Ayo ada Adir, ayo. Kayaknya ada nggih. Murah. Iya, Adir. Oh iya, iya. Murah. Siap. Murah. Oke, oke. Mau tanya Ya, ya. dikit nilai. Mau tanya dikit Pak Ngurah ya, mumpung berkembang juga nih ya. Ini kalau misalnya virtual ini sudah efektif, apakah dalam wujud manual seperti biasa itu masih berlaku atau enggak? Atau misalnya gitulah, misalnya selama ini kan kalau ada surat undangan, Ayu bawa ke saya langsung. Jadi saya ngeh juga kalau lewat virtual, takutnya kan kayak WA biasa, dia kadang nggak kita buka sehingga terlambat. Apakah masih seperti itu atau memang itu di stop sama sekali, khususnya tentang kesekretariatan? Terus yang kedua, misalnya kalau ada disposisi dari Pak Sekwan kepada salah satu kabag, apakah kabag lain itu bisa lihat juga itu apa khusus yang kabag yang didisposisi aja ngelihat tentang fisik surat itu? Karena saya lihat dari kemarin itu ada juga beberapa yang sebenarnya bukan tugas saya tapi masuk ke saya, tapi bayangan saya mungkin semua kabag ya di-share mungkin sehingga masuk juga ke saya, atau saya mungkin memang bisa lihat disposisi itu kepada kabag lain. Cuma saya belum cermati misalnya tentang kegiatan menerima tamu kan sebenarnya ke kabag umum gitu ya, tapi banyak ke saya juga itu saya lihat. Apakah disposisi Pak Sekwan kepada salah seorang kabag bisa dilihat oleh kabag lain? Kemudian menjawab Komang ya memang harus siap ya, kita HP Android ada strateginya memang, nanti ikut CMB Niaga mah nanti bisa nyicil HP Android yang murah meriah mah. Mudah-mudahan Komang masih monitor ini. Ya lanjutlah. Baru ting-ting 2 kali ya. Pakai kartu kreditnya Pak Kabag, bunga gratis, bunga. Ya beting-ting tuh. Lanjut Pak Ngurah. Oke. Wih, cair suasana yang suka cair. Yang pertama niki Pak Kabag terkait undangan secara manual niki Pak Kabagnya. Memang kebanyakan niki kasusnya di Sekwan niki adalah uleman-uleman atau undangan-undangan niki yang berada di luar OPD niki Pak Kabag yang fokuskan niki memang masih bersifat manual Pak Kabagnya. Nah niki seharusnya kalau emang dari kantor virtual niki memang ada alat scanner nih seperti yang lihat di Kominfo niki, surat-surat yang masuk niki yang berupa manual niki di-scan semua Pak Kabag, di-scan, dimasukkan ke kantor virtual, kemudian didisposisikan seperti biasa nih, seperti surat masuk dari OPD nih. Tapi karena di Sekwan seperti niki yang bersifat urgent, saya rasa sih manual-manual yang berupa hard copy niki masih tetap berjalan Pak Kabag. Tapi Tiang lihat kemarin terutama undangan-undangan yang berasal dari OPD di lingkungan Pemprov Bali. Niki memang tidak pernah lagi ada print out Pak Kabag, paperless sekali niki, terutama yang misalnya di dalam OPD di Pemprov Bali. Niki memang tidak pernah ada hard copy lagi, terutama kecuali niki yang memang uleman dari mungkin kayak acara adat ataupun dari luar OPD yang masih bersifat print out, terutama juga terkait tebusan-tebusan ke Pak Ketua nih, yang banyak nih biasanya masih bersifat manual. Nih biasanya masih diterima nih yang bersifat manualnya. Kemudian yang kedua terkait disposisi surat ke kabag. Nah niki kalau dari kantor virtual ini kan tidak bisa Pak Kabag. Siapapun yang didisposisi hanya dia saja yang bisa membaca. Oke. Tapi kemarin kasusnya Nika
tiang lihat sebagai operator nih ke yang di-share nih ke memang beberapa kabak nih ke Pak Kabak Ampura nih ke Pak Sekwan yang mendisposisi nih ke ada kabak persidangan, ada kabak keuangan juga. Oke. Makanya intinya adalah di kantor virtual niki akun lain nih ke tidak bisa intervensi Pak Kabak. Jadi siapapun yang didisposisikan hanya dia saja yang bisa membaca. Seperti misalnya Pak Sekwan ke Pak Kabak ya Pak Kabak aja yang bisa baca. Pak Kepala Keuangan nggak bisa, kecuali Pak Kabak Keuangan mendisposisi ke bawahan, nanti bawahan bisa baca seperti itu. Intinya akun lain atau orang lain yang tidak dalam disposisi tersebut tidak akan bisa membaca disposisi surat tersebut. Jika Pak Kabak mungkin mudah-mudahan bisa jelas. Intinya satu akun hanya bisa satu orang diintervensi. Oke, semua Pak Kabak. Mungkin sedikit tambahan lagi Pak Ngurah. Oke, silakan. Terkait dengan disposisi yang tadi Pak Ngurah sampaikan, mohon izin yang terkait dengan disposisi yang spesifik dan mengkhusus hanya Pak Kabag yang mengetahui dan Pak Kabag yang bisa menindaklanjuti. Mungkin ada beberapa disposisi yang perlu juga mendapat perhatian dari sekretariat. Misalnya hal kecil, misalnya ada kegiatan agenda kesekretariatan yang tidak cukup mungkin diampu oleh bagian satu bagian, anggap contoh persidangan, kan perlu kerjasama bagian lain. Ketika Pak Sekwan misalnya mendiskusi Pak Kabag, sedangkan materi ada di bagian lain, apakah tidak bisa misalnya seperti tembusan disampaikan kepada yang lain gitu, atau misalnya diinformasikan juga ke bagian lain. Hal kecil seperti pelaksanaan kegiatan kemarin tentang kegiatan kaukus. Kita kan tidak ada sebenarnya kegiatan kaukus di persidangan. Hal tersebut dilimpahkan misalnya ke persidangan atau ke umum. Yang lain otomatis kalau misalnya disposisi cuma ke sana ke bagian satu tertentu aja kan, yang lain mungkin dikira bukan menganggap gimana, mungkin tidak bisa juga cuek karena itu bukan kegiatan pribadi bagian, sehingga mungkin bisa dievaluasi beberapa kegiatan itu harus bisa diampu oleh misalnya seluruh bagian yang ikut berprestasi, sehingga tidak mubazir di kantor virtual misalnya sudah ditugaskan satu bagian tapi di WA grup justru semua yang ke sana kan jadi tidak sinkron. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Pak Ngurah. Nggih Pak Dek, lanjut Pak Dek. Mungkin karena tiang sudah mengikuti juga proses dan mekanismenya. Nah, terkait dengan disposisi Pak Sekwan, apabila memang tidak sesuai dengan yang mengampu, itu disposisinya bisa dikembalikan. Bisa dikembalikan ke atasan langsung atau ke Pak Sekwan dengan memberikan masukan atau argumen. Kenapa ini kita kembalikan? Pertama mungkin alasannya bahwa pekerjaan ini bukan ranah bagian umum umpamanya, atau materi terkait ini ada di bagian persidangan atau keuangan. Jadi itu bisa dikembalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa apabila ada melibatkan bagian-bagian lain, sama juga kita masih kasih masukan ke Pak Sekwan melalui pengembalian disposisi itu. Mohon mungkin di alasan pengembalian itu mohon juga diikutkan bagian-bagian yang lain, sehingga nanti oleh Pak Sekwan akan di-share juga ke bagian-bagian yang terkait. Mungkin demikian. Silakan Ngurah. Oke, semua Pak Dek. Nah, memang betul Pak Dek tadi yang dikatakan sama Pak Dek, Pak Mang, bahwa kalau memang seandainya disposisi ini kurang tepat, seandainya misalnya diturunkan ke Pak Kabak Persidangan misalnya kurang tepat, Pak Kabak Persidangan bisa mengembalikan disposisi tersebut. Ada sana sebenarnya pilihan niki teknis niki, sangat teknis sekali niki, memang harus benar-benar praktek niki sekali, bahwa bagaimana teknis pengembalian disposisi, bagaimana teknis untuk melanjutkan disposisi ke jenjang di bawahnya niki. Memang bisa niki, tapi dengan syarat pengembalian disposisi niki memang harus ada keterangannya napi, misalnya tidak ada apa, misalnya bahwa memang bukan bagian di sini, seperti itu. Sangat bisa niki dikembalikan lagi, bahwa niki cair sekali niki kantor virtual niki, disposisi kalau emang tidak cocok dikembalikan lagi, kalau emang lebih cocok dikembalikan. Pak Sekwan niki terutama dia bisa langsung mendirect, misalnya saya sebagai Pak Sekwan ingin mendisposisikan langsung ke mana namanya, ke Pak D Sabtu. Halo, ya. Dia langsung disposisi ke Pak D Sabtu gitu contohnya.
dia akan melewati dua pimpinan. Yang pertama adalah Kabak Umum, kemudian Pak Dek selaku Kasubag TU protokol. Niki yang akan dikasih tahu Niki, dia hanya berupa notif saja nanti. Maka langsung ke Pak Dek Sabtu, misalnya seperti itu. Misalnya kalau Pak Dek Sabtu menolak Niki disposisinya. Oh mohon maaf saya tidak bisa hadir, kembalikan lagi ke Pak Sekwan, bisa. Dengan alasan bahwa mohon maaf saya tidak bisa hadir dalam acara tersebut. Seperti itu jadinya. Jadi kantor virtual ini sangat cair sekali, sangat dua arah ya, tidak melihat ya pimpinan apapun, yang penting sangat bisa surat nikah dikembalikan dan diteruskan kembali melalui sistem kantor virtual niki. Sangat cair sekali niki. Itu semua Pak Dek, kira-kira ada lagi Bapak Ibu, silakan. Lagi dikit murah. Selanjut Pak Kabak, lanjut. Aplikasi ini dari Pemprov sudah baku atau masih bisa murah improv ya aplikasi ini? Karena saya mau kasih masukan. Aplikasi yang di mobile Pak Kabak ya? Ya yang virtual mobile kayak yang email ini kayak. Oh, oke. Puniki Pak Kabak. Baku bisa diimprov oleh Pak Ngurah lagi nggak? Belum, nggak. Maksudnya baku niki kenapa Pak Kabak? Artinya formatnya sudah seperti itu, atau Pak Ngurah bisa misalnya gini ya. Proses surat menyurat oke kan, sudah disposisi kan, sudah baku dia. Kalau bisa di sekretariat ini ditambahkan file pengarsipan yang terbagi. Ada pengarsipan tentang pembentukan perda, ada pengarsipan tentang pengawasan, ada pengarsipan tentang penganggaran. Sehingga nanti misalnya saya mengajukan rekomendasi tentang persetujuan penetapan, konsepnya dari staf saya dari Kasubag saya naik ke saya, disposisi ke Pak Sekwan naik Pak Ketua, tangan turun lagi kan, turun dari Pak Ketua, turun ke Pak Sekwan, naik ke aplikasi, kan udah ready, udah selesai nih. Itu otomatis masuk ke arsipnya, masuk ke pembentukan perda. Sehingga kita nggak suatu saat nanti pada saat akan pada akhir tahun melihat apa sih hasil produk DPRD, tinggal melihat arsip itu. Oh, arsip pembentukan perda, berapa perdanya dia? Sudah ada di sana sampai 10. Kemudian pengawasan rekomendasi apa yang ada di sana. Karena kalau manual kan seringkali hilang, dan kalau lupa kita kan sulit juga nyarinya. Jadi aplikasi ini kalau bisa diimprov lagi oleh Pak Ngurah, hasil akhirnya begitu dia, gitu maksud saya. Pengarsipannya begitu dia. Di samping pengarsipan secara lain-lain tentu arsip di bagian umum ya. Tapi pengarsipan besarnya kalau bisa seperti itu sangat bagus sekali ini. Karena nanti setiap 5 tahun kita bisa lihat, kalau ditanya rekomendasi ini mana sih, tinggal kita lihat di arsip pembentukan perda. Karena dari lama saya sebenarnya saya mau bicara sama orang untuk membuatkan itu. Nah, mumpung ada ini, bisa nggak diimprov itu seperti itu? Atau memang sudah seperti itu? Demikian Pak Ngurah. Semua Kabak. Yang jawab Niki sangat bisa Pak Kabak. Sangat bisa Niki dipakai. Memang di kantor virtual Niki awalnya memang difokuskan untuk kalau yang bilang boleh surat menyurat Pak Kabak. Istilahnya turunannya e-office. E-office dulu kan hanya dipakai hanya beberapa orang, makin sekarang adalah semua terlibat nih. Yang jawab Nike, untuk pengarsipan perda Nike sangat memungkinkan via kantor virtual, sangat memungkinkan. Nah, mungkin nanti dia kasih kentennya mungkin Niki teknis sekali Niki, dia akan kasih Niki clue-nya sedikit biar nanti istilahnya Niki suratnya bersifat intern, tidak keluar ya Niki. Tidak keluar ya Niki. Misalnya stafnya Pak Kabak membuat perda, naik ke Kasubag Dumun atau secara subkoordinator, naik ke Pak Kabak, naik ke Pak Sekwan, nanti ditandatangan ataupun diapakan, nanti akan kembali lagi ke Pak Kabak nanti sebagai arsip. Dibiarkan di sana enggak apa-apa. Nanti bisa diganti, ini kan nomor suratnya bisa diganti. Tadi kan fleksibel, tadi nomor surat diganti, perihalnya diganti. Dibiarkan di sana. Dia akan berupa arsip Pak Kabak. Nanti yang sedikit kasih katanya sejenis caranya clue-nya Niki, bagaimana caranya agar suratnya Niki kan berupa surat walaupun surat ataupun draft, biar nanti tidak dia hanya tersimpan di dalam kantor virtual di Sekwan saja Niki.
Niki Pak tiang sangat bisa niki untuk bantu nanti niki terkait pengarsipan perda niki nanti bahasanya niki. Nggih. Semua Pak masukan niki sangat bagus niki, atau mungkin nanti tiang akan kontak dengan ke Kominfo. Nanti Pak Kabak niki yang mau info kalau untuk pengarsipan niki memang filenya besar Pak Kabak. Untuk satu file kira-kira Pak Kabak. Berapa lembar kan misalnya? Besar karena dia juga misalnya keputusan DPRD tentang persetujuan perda, terlampir ada perdanya. Perdanya itu kan halamannya tebal-tebal juga itu. Jadi kita di samping persetujuan ada perdanya. Tinggal kalau masyarakat, oke lah, kalau belum terbuka dia, khusus kita aja. Kalau ada anggota dewan yang minta tentang perda A, kita tinggal tanya tahunnya, ambil arsip ini gitu loh. Jadi kita nggak capek lagi. Kadang-kadang nyari ke biro hukum juga kadang-kadang nggak detail dia. Atau ada juga kalangan kampus yang minta, kadang-kadang kita tidak bisa secepat kalau memang ada seperti itu. Saya kalau bisa arsipnya itu tanpa saya sadari, kalau bisa otomatis gitu loh Mas Ul. Tapi oke lah, kalau memang diserahkan ke persidangan, lagi saya yang milah. Tinggal dibuatkan rumahnya ya, rumahnya ini rumah pembentukan perda, ini rumah penganggaran, ini rumah pengawasan. Tapi sebenarnya kalau bisa bukan hanya persidangan, karena kan kita kerjanya menyebar ini. Kalau penganggaran dia di keuangan. Pak Kabak agak terputus suaranya Pak Kabak. Sinyalnya nggak bagus, sudah hujan. Pengawasan hampir semua bagian dia sisa Ya, kayaknya ada delay sedikit nih dari suaranya. Ya, ya. Ya, tiang tangkap niki kendanya Pak Kabak. Tiang tangkap niki maksudnya nih. Memang sangat sangat bagus sekali niki terkait pengarsipan niki kayaknya Pak Eka dan niki kita kayak tadi Pak Eka bergabung dengan Pak Eka. Ini menawi pada ini Rah berkembang itu terkait dengan pengarsipan. Nah, andai kata anggaplah ada surat-surat undangan dan lain sebagainya itu kan karena ada yang udah lewat kan tiang pasti turunkan ke Bu Suri, kalau nggak Bu Suri Pak Kaler untuk di file dan atau di file itu kan artinya diarsipkan kan, diarsipkan. Nah, mungkin sebagai masukan ke Kominfo itu kan kita mendisposisikan atau meneruskan ke bawahan kan, ke bawahan nama staf kan. Nah, bagaimana ketika dia posisinya pindah dari set one? Kan itu menjadi pertanyaan. Apakah karena dia akan menghilang otomatis, apakah file-file yang melekat dari dia apa menghilang, apa tetap tersimpan di sistem? Mungkin itu nanti kasih masukan ke Kominfo atau mungkin dipertegas ke Kominfo. Artinya kalau memang dia surat yang bersiklus di set one, termasuk yang diturunkan ke sampai instansi ke staf pelaksana terbawah, artinya bukan lagi menunjuk pengarsipnya, bukan lagi menunjuk orang per orang, tapi itu sudah menyatu dengan sistem di sekretariat. Misalnya si A, ketika sekarang kita disposisikan untuk dia mengambil, anggaplah lagi 2 tahun dia promosi lah ke tempat lain menjadi eselon 4 dan lain sebagainya, eselon 3 dan lain sebagainya. Otomatis kalau kita lihat di rekod disposisi yang sudah dia terima dalam setahun atau mungkin yang udah lewat itu kan, karena orangnya sudah tidak ada lagi kan tidak bisa kita klik ininya. Mungkin itu yang kekhawatirannya. Mungkin Rah nanti coba dipertanyakan atau dikomunikasikan dengan Kominfo, apakah sistemnya itu by name. Ketika kita mendisposisikan surat ke Ngurah mamanya, sekarang Ngurah di sini mamanya nanti ada promosi, Ngurah jadi eselon 4 di instansi lain. Nah, disposisi yang dulu yang memang itu rekam jejak digitalnya, apakah terhapus dia otomatis? Karena seperti kita ketahui kan, secara nomenklatur Ngurah kan sudah tidak ada lagi di set one.
atau sudah promosi kan sudah nggak ada lagi nomenklaturnya. Jadi kita apakah bisa melacak itu? Mungkin itu menjadi bahan pertanyaan Tiang. Mungkin nanti Rah bisa diskusikan dengan Kominfo. Terima kasih, Rah. Oke, semua Pak Dek. Kalau masalah Niki ya yang catat Niki Pak Dek, karena memang kasusnya Niki belum pernah dibahas Niki sarang Kominfo Niki. Belum pernah dibahas Niki terkait kalau ada yang pindah, ada yang promosi ataupun ada yang istilahnya ya pindah lah model seperti itu. Niki dia sudah catat Niki karena memang dia belum bisa jawab Niki karena belum pernah dibahas Niki Pak Dek dari terkait Niki karena memang kantor virtual Niki memang baru per 4 Maret kemarin dan tadi dua hari kemarin Niki sosialisasi juga Pak Dek, ngobrol santai lah dengan Kominfo dengan semua sekolah juga. Nah, Niki juga masih ada update baru nanti seperti yang Niki. Karena memang sangat berjalan. Dia menyambung sedikit juga Pak Ngurah menyambung yang tadi Pak persidangan disampaikan. Mungkin tadi Pak Kabak sinyalnya mungkin agak terganggu mungkin karena cuaca, mungkin di Lombok mungkin kurang bagus nih. Maksudnya Pak Kabak mungkin ketika ada suatu pembahasan Perda dari tahapan surat menyurat, dari administrasi dari kantor gubernur, sampai Perda jadi dan Perda ditetapkan maupun rekomendasi dari DPRD, itu menjadi satu kesatuan yang harus kita arsip. Selama ini kan pengarsipan itu kadang-kadang di persidangan. Ketika persidangan misalnya orangnya pindah, anggap saja saya pindah nanti, saya menangani suatu Perda, otomatis yang pindah itu kadang-kadang ya bukan menganggap jelek, dia menaruh di loker A. Ketika dia pindah, dia kan tidak ada kewajiban dan tanggung jawab lagi untuk keberadaan berkas tersebut. Ketika mencari berkas yang sama, orang berbeda pasti bakal susah. Nah, solusi yang diminta Pak Kabak mungkin pengembangan aplikasi yang diminta Pak Kabak mungkin seperti itu. Apakah arsip yang sedemikian banyak bisa dibuat seperti Google Drive, disimpan menjadi satu folder yang dibagi menjadi 3, unsur penganggaran, unsur pengawasan maupun pembentukan Perda. Nah, mungkin di sini juga kita bisa minta bantuan, bukan bantuan ya, bisa minta juga semacam perubahan dari Bapak Arsiparis ya Pak Dokter. Kalau mungkin Pak Dokter ikut di sini, beliau juga bisa mendapatkan angka kredit lumayan yang membuat pengembangan seperti itu, Arsiparis pengembangan itu. Kalau misalnya bisa diakomodir di aplikasi ini sangat bagus. Kalau misalnya sekedar surat yang sampai ke pimpinan turun ke bawah, kadang-kadang itu kan beda jenisnya dia. Ketika yang dimaksud Pak Kabak ada suatu rekomendasi, misalnya persetujuan tanah dari misalnya eksekutif meminta persetujuan hibah tanah kepada DPRD, di sana ada surat rekomendasi dari DPRD terkait dengan persetujuan hibah tanah tersebut yang sudah ditandatangan. Otomatis berkas tersebut harus disimpan. Mungkin hard copy-nya di persidangan oke. Kalau bisa dibikin file yang PDF, mungkin kita harus scan segala macam. Nah, itu yang menjadi arsip yang dimaksud Pak Kabak. Ketika di kemudian hari, file yang kami arsipkan di persidangan, mungkin karena orang pindah atau karena ada perombakan tempat atau segala macam hilang, nah kita bisa buka di kantor virtual atau di aplikasi yang semacam kantor virtual atau bank data yang memungkinkan kita menyimpan berkas tersebut. Sehingga mungkin di sini kami terus terang aja mungkin meminta bantuan murah koordinasi Kominfo, apakah bisa dibuat seperti itu. Kalau menurut kami sih, Bapak Dokter yang Arsiparis, dokter, kalau itu bisa dikembangkan angka lebih bagusnya. Jadi arsip secara virtual sehingga beliau juga dapat angka kredit yang bagus. Mungkin seperti itu maksudnya saya tambahkan. Terima kasih. Oke, semua Pak Mang, Niki masukannya luar biasa Niki terkait Arsiparis. Terima kasih Bang Ngurah. Boleh saya? Oke, silakan Pak Eka, silakan Pak Dr. Eka. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Kabak dan Pak Kadek. Nah, terima kasih atas kesempatan. Tadi pagi kebetulan ada pembinaan kearsipan di Rumum. Ya. Jadi sosialisasi mengenai hasil audit tahun 2021 dan kita di DPRD mendapatkan nilai 51. Jadi nilainya dengan kategori cukup, ya kalau 60 ke atas kategori baik begitu. Nah, memang ada beberapa kekurangan di pengolahan arsip dinamis di Set1. Nah, salah satunya adalah pemberkasan arsip, salah satunya. Jadi pemberkasan arsip ini, nah karena sekarang semangatnya adalah paperless generation, jadi transformasi dari konvensional ke digital.
Namun di satu sisi ada kelemahan begitu. Jadi tadi sudah disebut bagaimana caranya agar arsip itu memberkas secara virtual. Kan itu dari Pak Kabag, Pak Gung Wikramo. Nah, kami sebelumnya sudah sempat koordinasi dengan Pak Kadek dan juga dengan Pak Ngurah sebagai tim IT dan juga dengan Bu Gung di program. Bagaimana ke depan kita bisa membuat satu aplikasi internal yang berlaku di Set1 khusus, bahwa nanti setiap surat yang tercipta yang ada nomornya berasal dari Set1 itu masuk langsung ke pemberkasan masing-masing. Jadi dasarnya adalah RKA. Setiap eselon 4 ada subkoordinator punya kegiatan-kegiatan, itu kita breakdown program-programnya, sehingga ada nama-nama berkas untuk pos-pos yang akan dimasukkan suratnya. Jadi untuk itu kami sedang menyusun daftar calon berkas yang akan tercipta selama tahun 2022 ini. Terus kami terus koordinasi dengan Pak Ngurah, jadi apakah ini tumpang tindih dengan aplikasi yang lainnya seperti yang ada saat ini atau yang akan dikeluarkan oleh Andri berupa aplikasi Sri Kandi begitu. Jadi kami masih juga mencari tahu dengan orang Andri. Jadi di mana kelemahan Sri Kandi tersebut. Jadi apabila pemberkasan tidak ada, jadi di sana sepertinya pemberkasan tidak ada. Sedangkan yang dimaksud tadi oleh Pak Gung adalah bagaimana cara memberkaskan sehingga masing-masing surat itu gampang kita temukan kembali dan langsung dengan cepat kita bisa akses. Nah untuk itu mungkin kami butuh waktu beberapa hari ke depan untuk koordinasi dengan Pak Ngurah. Nah, jika ini memungkinkan maka bisa ditandai untuk koordinasi lagi dengan Diskominfos. Nah, sehingga surat semua yang tercipta nanti akan masuk dalam berkasnya masing-masing. Jadi dalam tahun 2022 kita proyeksikan mungkin ada sekitar sekian berkas dan semua surat dipastikan masuk dalam berkas dan tidak ada surat yang hilang. Nah, ini sebagai backup data dari sistem yang ada sekarang di SSO ini. Nah, untuk itu kami juga mohon bantuan dari teman-teman untuk kembali lagi membaca Pergub nomor 6 tahun 2020 tentang tata naskah dinas. Di sana banyak ada hal-hal tentang penomoran, tentang penulisan, tentang kata penghubung dan sebagainya. Jadi informasinya sangat banyak di sana. Dan saya juga belum sempat sosialisasi, saya mohon maaf. Mungkin barangkali nanti dalam bulan Maret ini bisa kita lakukan sosialisasi kepada semua pengelola arsip, sehingga penomoran surat sudah tidak jadi masalah. Seperti tadi misalnya surat tugas harusnya memakai nomor pendek, misalnya nomor 2022 gitu. Nomor langsung, nah itu untuk komunikasi internal. Kalau ke eksternal, antar memakai surat panjang. Surat keputusan memakai nomor pendek saja gitu. Jadi karena berlaku untuk internal saja. Nah, mungkin sosialisasi akan kami lakukan dalam waktu dekat ini dengan mengundang seluruh pengelola arsip. Nah, sehingga nanti bisa dilakukan sosialisasi ke bidangnya masing-masing. Demikian, terima kasih, Bang Ngurah. Oke, semua Pak Dr. Eka, niki masukannya luar biasa niki, berkembang sekali menjadi arsiparis niki luar biasa niki yang sudah apresiasi niki sudah sempat bertemu dengan Pak Dokter, juga sudah sempat membahas niki terkait aplikasi arsiparis niki luar biasa niki, dan yang juga masih mencari informasi niki Pak Dokter terkait kalau memang nanti takutnya niki ada double program niki, double aplikasi takutnya seperti ini kita masing-masing cari dumun Pak Dokter ke Andri
Kalau dia nanti ke Kominfo niki, mudah-mudahan di sana ada suatu contoh aplikasi yang bisa diterapkan terkait arsip waris. Nah, niki nyambung ke kantor virtual bahwa memang segala surat menyurat niki memang sudah sudah terekam ya lewat kantor virtual niki memang sudah bisa terdigitalisasi dengan baik melalui kantor virtual niki. Cuma nanti untuk kedepannya proses arsip waris ini kan memang perlu apa namanya Pak Dokter klasifikasi lebih khusus niki nggih. Nah niki yang memang perlu niki suatu mungkin kayak ada tools tambahan, kalau istilahnya tools niki kayak menu tambahan nih untuk di kantor virtual niki. Nanti dia akan tetap koordinasi dengan Kominfo dengan Pak Dr. Eka nggih terkait niki karena memang perlunya niki arsip waris ke depannya niki terkait dengan juga kantor virtual niki nggih. Susuma Pak Dr. Eka nggih atas masukan niki sangat luar biasa niki, nanti dia akan sampaikan juga ke teman-teman di Kominfo niki terkait niki nggih. Semua Bang Ngurah. Semua niki. Baik Bapak Ibu, sangat cair niki nggih. Kira-kira wonten malih nggih terkait fokus ke kantor virtual niki. Kira-kira ada teman-teman dari yang request nomor nih, boleh silakan Niki yang mau sharing, boleh silakan. Masih kuat saya Niki. Cukup kayaknya udah malam. Cukup ya. Kayaknya udah malam. Kasihan Ngurah sampai. Aman Pak Bang, nggak apa-apa. Lagi santai juga. Ini menabi. Nanti untuk arsip digital mungkin coba nanti Pak Dr. Eka atau mungkin teman-teman atau Ngurah cari referensi daerah mana yang bagus di arsip digitalnya, dan nanti kita studi lah mungkin ke daerah lain yang sudah menerapkan arsip digital yang tentunya bisa mengakomodir kepentingan kita sehingga penataan arsip untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik. Mungkin Pak Dr. Eka nanti coba cari referensi daerah mana yang arsip digitalnya artinya sudah baik dia aplikasi maupun sistemnya sudah terbentuk dengan baik di sana. Terima kasih Pak. Susuma Pak Dek, informasinya Niki Ada memang bentar malih kira-kira. Ya dikit sebelum di close ya, close malam. Silakan Pak. Seperti tadi bagus dari itu, saya memang berharap arsip kita sangat bagus, sehingga sebelum ada kantor virtual ini, bahkan saya minta Ngurah sebenarnya untuk membuat sistem. Tapi begitu ada kantor virtual ini, harapan saya sih kantor virtual ini bisa diimprove, ditambah lah menunya, toolsnya atau apa namanya, sehingga pengarsipannya seperti itu. Jangan sampai ada kebanyakan aplikasi sama dengan kebanyakan grup WA, akhirnya nggak kebaca semuanya. Kalau bisa satu aplikasi ada di sana kan bagus juga. Tapi kalau tidak, silakan itu diinovasi. DPD sangat cair tentang anggaran, jadi silakan buat inovasi seperti itu sehingga nanti di kearsipan nilai kita juga bagus. Kemudian tidak hanya itu, karena tuntutan masyarakat juga kadang-kadang minta perda ini biar saya cepat downloadnya loh, tinggal ambil di arsip kita kan cepat, jadi minta perda ini tidak ada. Jadi Pak Ngurah silakan cari data dulu, kalau bisa di kantor virtual ini bisa ditambah toolnya, sehingga kita cukup punya satu aplikasi, tapi kalau memang tidak bisa, ya buat aplikasi segera. Seperti Pak Kasubag TU sampaikan, belajarlah ke negeri Cina sampai. Ada yang bagus itu di Australia, bagus tuh arsipnya. Mungkin Pak Kadek bisa anggarkan ke Australia. Silakan berangkat ke sana dan nanti bisa kita cek. Tapi bercanda ya. Tapi silakan cari di Jogja kayaknya bagus, arsipnya bagus Jogja. Saya udah pernah ke sana. Jadi bisa ke sana untuk dicek. Pak Kadek berdua mereka disuruh studi ke Jogja sana untuk mempelajari itu. Jadi saya sangat dukung dan apresiasi untuk pengarsipan itu ya, karena saya selama ini memang saya sebagai kabar persidangan sering sekali dimintain tentang rekomendasi tentang persetujuan tentang risalah yang saya butuh tidak bisa cepat, harus carinya bisa 2 hari 3 hari, sehingga orang menilai itu kita tidak berkualitas terhadap kearsipan itu. Mungkin demikian saja. Jadi saya sangat setuju dan mendukung tentang program pengarsipan itu. Silakan Pak Ngurah.
Pak Kabak nanti agendakan nanti Pak Kabak persidangan untuk studi bandingnya nanti. Ada hilang Kabak nih. Iya lanjut lah. Oke, semua Pak Kabak atas masukannya, Pak Kadek juga, Pak Zoreka juga. Niki Gus Jagaraga pesan Marima satu Gus. Oke, Bro bercanda. Niki Pak Dek, semua Niki yang Ini kasih Mira kayaknya nggak monitor ya. Sira? Mira pustakawannya. Tadi Mira tadi sempat bilang dia akan menyimak rekamannya Pak Dek. Dia nggak bisa ikut kayak Niki mungkin. Ampura tadi sempat ketemu sama Ibu Mira bahwa Ampura Pak Mura nanti nggak bisa ikut, dia minta rekaman aja. Oke, siap nanti ya. Nah, nanti kan kita agendakan juga terkait dengan perpustakaan digital mungkin. Jadi nyambung nanti dengan arsip digital, perpustakaan digital yang untuk apa namanya mungkin ya nanti kan kita bicarakan dengan pimpinan, kita agendakan studi lah untuk studi banding ke tempat lain. Semua Pak Dek, semua Pak Dek. Terkait Niki memang sempat juga terkait arsip apa namanya digital. Kita memang di Set One Niki kalau memang perlu aplikasi kita memang perlu suatu perangkat Niki Pak Dek yang sudah sempat kemarin bilang juga sama Pak Eka, kalau kita buat aplikasi Niki minimal kita harus punya komputer server satu. Komputer server untuk bisa menampung data-data yang tersebut. Nah, arahan dari Kominfo kemarin, karena Tiang juga sebagai fungsional juga di sini di Set One, instansi pembina dari Kominfo juga menyarankan jika memang ada aplikasi yang bersifat intern, Nike disarankan untuk melapor ke Kominfo untuk dibuatkan domain @baliprof.go.id. Karena nanti poinnya apa istilahnya sebagai admin data sektoral provinsi nanti akan masuk di sana. Jadi seluruh aplikasi kemarin didata, sempat kemarin yang sama Pak Dek, aplikasi apa aja wenten ring di Set One Pak Dek. Kalau sementara kan memang tidak ada aplikasi yang dijalankan secara mandiri di Set One. Kita mengacu aplikasi yang memang yang dijalankan oleh Kominfo. Karena memang kalaupun ada suatu aplikasi yang dijalankan pribadi di OPD, jika memerlukan suatu perangkat minimal komputer server dan perangkat lainnya yang memadai. Karena di sana membutuhkan satu database dan juga istilahnya ada database administrator istilahnya kalau di sana kalau sebagai orang IT. Jika mantan nanti dia akan tetap koordinasi dengan Kominfo dengan juga Pak Eka terkait arsip Paris. Kalau ada Mbak Mira nanti dia akan sampaikan ke pustakawan. Sebenarnya Mbak Mira juga kemarin sempat menempelkan perpustakaan digital yang sudah bersurat ke Kominfo, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan dari Kominfo. Yang tanya ke teman juga Kominfo bahwa Kominfo sekarang sangat fokus terkait kantor virtual Niki Pak Dek. Ampura Niki sudah tamat nanti. Mohon maaf Pak Ngurah, kami masih fokus terkait pengoptimalisasian atau update dari kantor virtual. Karena Maret Niki targetnya memang harus proses mengupdate kantor virtual Niki. Nika mantan Pak Dek kira-kira mantan malih ya sebelum Niki sudah jam 9 Niki kayak waktu istirahat. Cukup. Oke, semua Pak Mange. Terima kasih. Izin Niki para pimpinan, Niki kan meeting Niki yang rekam, nanti yang akan izin Niki yang akan upload di YouTube, yang akan share secara pribadi nih, secara internal mantan di Set One nanti biar tidak keluar, nanti yang akan share kembali bagi teman-teman yang belum menyimak atau menyaksikan Zoom meeting Niki. Dan juga tidak lupa teman-teman yang lain untuk absen nih. Absennya Niki boleh di-share nanti di grup, silakan karena sebagai bukti Tiang khususnya sebagai fungsional Niki sudah melaksanakan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi kantor virtual Niki. Nika mantan, kira-kira mantan malih pada sebelum Tiang tutup Niki. Cukup. Ya, sekali lagi Tiang menyampaikan terima kasih untuk Ngurah dan teman-teman sudah mengikuti dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, apa yang kita sudah diskusikan hari ini bisa segera ditindaklanjuti ke depan, sehingga tujuan utama dari pemberian pelayanan
kesekretariatan bisa terlaksana dengan baik dalam menunjang tugas dan fungsi Sekretariat DPRD memberikan pelayanan kepada DPRD itu sendiri. Nah, terkait dengan kegiatan-kegiatan ini mungkin selain direkod juga ada di screenshot. Jadi sekaligus kita bisa menggunakan foto kegiatan ini sebagai sosialisasi atau dokumentasi untuk misalnya kegiatan reformasi birokrasi lah. Jadi sekaligus sosialisasi, sekaligus ini ya kita bisa sisipkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita dalam hal laporan RB. Jadi tidak lagi harus membuat kegiatan-kegiatan yang serupa, namun ini bisa digunakan untuk data RB juga. Mungkin demikianlah. Terima kasih terima kasih teman-teman. Selamat istirahat, selamat menikmati malam. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih. Silakan lanjutlah. Oke, semua pada atas arah-arahan juga Pak Kabak Persidangan juga sudah hadir, Pak Omang juga sudah hadir. Terima kasih masukannya, Pak Dr. Eka juga dan beberapa teman-teman yang lain. Kedepannya saya siap Niki, saya siap standby di press room terus selama proses adaptasi terkait aplikasi kantor virtual ini. Bagi teman-teman yang memang masih kebingungan terkait penggunaan aplikasi kantor virtual, silakan datang ke press room pada jam kerja, silakan datang ke saya langsung, kita diskusi sana permasalahannya apa, kita diskusi bareng-bareng, kita selesaikan masalahnya. Kalau memang tidak bisa diselesaikan, nanti saya akan langsung berkomunikasi dengan Kominfo. Nika mantan dari Tiang, tidak banyak lagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah hadir pada Zoom meeting kali ini. Mudah-mudahan kedepannya aplikasi kantor virtual ini saya harapkan bisa dipakai dengan maksimal di Setwan. Ini kan target yang mudah-mudahan juga melalui aplikasi kantor virtual ini seluruh administrasi kedepannya di Setwan bisa terdata dengan baik. Nika mantan dari Tiang puput niki, Tiang sinap untuk para Santi pada pertemuan niki. Om Santi Om. Bapak Ibu silahkan dipinjamkan lip oleh yang ingin berbincang, silahkan. Niki roomnya masih open. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyapa teman-teman niki. Suksemara, semangat. Semangat nggih. Gaskan. Ya kompak, jaga kondisi dan Teman-teman keselamatan yang lain sudah berlalu. udah ting-ting tetap semangat. Lawarin. Pendo. Benar makan di Setwan makan malu. TVP Lawarin sudah sini di cair, kulkas, ayo Bang, ada. makan.